antara Yesus atau Isa ini sama atau tidak. Itu menjadi perbincangan yang berbeda nanti ya. Yang kita bahas adalah penyalipannya. Nah, anggaplah antara Yesus dengan Isa, kita sepakat dulu dia itu sama-sama tokoh yang pernah terjadi di salib di zaman dulu. Nah, di sini saya sebagai umat Islam pertama akan merujuk kepada surah An-Nisa ayat 157. Di sana Allah berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Perkataan mereka bahwa mereka telah yakin membunuh Nabi Isa alaihi salam, padahal Nabi Isa tidak disalib dan Nabi Isa tidak dibunuh. Nah, wa innal lakin syubbiha lahum, ya, tetapi diserupakan kepada mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu. Sesungguhnya mereka itu dalam keraguan, teman-teman. Mereka ragu sebenarnya. Ini yang disalib Isa atau bukan? Yesus atau bukan? Ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya pengetahuan atas hal itu. Illa tiba'adh-dhon, kecuali hanya mengikuti prasangka saja. Wa ma qataluhu yakinan, dan mereka sebenarnya tidak yakin bahwa mereka sedang menyalib Nabi Isa. Nah, ini adalah keyakinan mendasar bagi setiap umat Islam bahwa Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh, teman-teman. Ulama semuanya sepakat, gak ada satupun yang berbeda bahwa Nabi Isa ini tidak dibunuh, ya, tidak dibunuh di tiang salib. Kenapa? Ayatnya sudah berbunyi seperti itu, ya. Hanya orang-orang yang sesat saja yang akan mengatakan terbunuh atau tersalib dari kalangan umat Islam. Mungkin ada segelintir sekali. Nah, 99,9% semuanya mengatakan tidak dibunuh dan tidak disalib. Kenapa? Dasarnya langsung Al-Quran. Dan Al-Quran itu syaratnya mutawatir. Ya, mutawatir itu artinya ramai diketahui. Nah, kemudian lalu siapa yang disalib? Nah, itu sebenarnya bukan hak bagi setiap umat Islam untuk meyakini secara mendasar masalah itu. Karena mau tidak mau pasti akan ada perbedaan pendapat. Mau tidak mau pasti akan ada perbedaan pendapat tentang siapa yang disalib. Jangankan dari kalangan umat Islam, teman-teman. Kita akan membuktikan nanti bahwa di kalangan teman-teman Kristen juga itu ada perbedaan. Apakah Yesus yang disalib atau bukan? Mungkin itu dulu prolog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taufik atas prolognya yang pertama, luar biasa, Masya Allah. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar yang ada di tempatnya Ustaz Taufik, yang ada di tempatnya Sang Debaters, yang ada di tempat saya. Jangan lupa tap-tap layar. Kita dukung diskusi lintas agama ini. Kemudian yang kedua, silahkan prolog dari Sang Debaters, 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Gas. Oke, terima kasih ya. Kalau dari agama Kristen bahwa Yesus itu memang disalibkan, ya, kita lihat mulai dari Matius 26, di situ perjamuan malam. Setelah itu Yudas pergi, dia membawa bala tentara dengan orang-orang Taurat dan Farisi. Kemudian mencium Yesus, ada adegan mencium. Setelah itu Yesus ditangkap dan kemudian diadili di Mahkamah Agama. Setelah diadili Mahkamah Agama, tidak ditemukan apa, hanya mereka membawa ke Pilatus, dan di Pilatus juga diadili. Di situ ada pengadilan dan disaksikan banyak orang, jadi saksinya banyak, kemudian dijatuhi hukuman mati. Maka ada rangkaian daripada peristiwa penyaliban itu sampai kepada di Golgota, dan dia bertemu sama ibunya. Dia berkata, "Ibu, mengapa engkau menangisi? Yang hiduplah yang engkau tangisi, dirimu mulai engkau tangisi." Itu ada. Kemudian ketika di kayu salib dia juga berpesan kepada murid-muridnya, "Ini ibuku, jagalah dia." Dan itu adalah saksinya murid-murid dan ibunya sendiri. Kemudian disaliblah Yesus, dan yang membunuh adalah yang menombak adalah tentara Romawi, dan itu dicatatkan di dalam sejarah dunia. Ya, jadi kalau ditinjau dari historis geologis juga ada di Golgota, dan paku-pakunya salib disimpan
di beberapa negara ya, contohnya di Vatikan dan sebagainya. Jadi kita tidak berbicara hanya isi Alkitab, tetapi berbicara fakta arkeologis dan geologisnya. Dan sampai hari ini orang Yahudi tidak ada menolak bahwa Bukit Tengkorak itu adalah tempat penyaliban Yesus, Golgota itu ya. Dan tidak ada juga yang menolak bahwa Yesus pernah disalib, ya. Dan tidak ada satu orang Kristen pun yang bertolak belakang mengenai berselisih tentang penyaliban Yesus, ya. Tapi memang ada sebuah bukunya Injil Basiledes, bahwa di sana dikatakan Yesus tidak disalib, tetapi diserupakan, diganti dengan yang diserupakan. Yang diserupakan itu bernama Simon dari Kirene. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan yang dibacakan dari Ustadz Najah atau Wafi, saya nggak tahu, tetapi ada kemiripan. Karena Injil Basiledes itu adalah Injil tertua daripada Al-Quran. Lebih dahulu baru ada Al-Quran, ya. Kita tidak tahu apakah itu disadur dari sana ataukah itu benar firman Tuhan. Kok kebetulan mirip atau bagaimana ya, kita nggak tahu. Tapi itulah yang akan kita bahas malam hari ini agar kita makin mantap beriman. Terima kasih. Oke, siap. Baik, sesi berikutnya saya pikir harus 5 menit, betul ya? Ya. 5 menit. Oke, sebentar. Ya. 5 menit. Oke, dimulai dari sekarang Ustadz Wafi, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sebentar. Tunggu. Stop dulu, stop. Tar. Iya ya. Kelihatan nggak timerku di sini, Ustadz Wafi? Di sana kelihatan timerku. Kelihatan. Kurang ke atas dikit. Kelihatan Kurang ke atas dikit. Kurang ke bawah. Ya, sip. Gini, Ustadz. Sip. Nah. Udah? Oke. Silakan. Oke, silakan Ustadz Wafi. Waktu akan berjalan setelah antum berbicara. Oke, di sini saya ingin menerangkan dan sekaligus bertanya ya, bahwa narasi-narasi Yesus itu tidak bisa, sebenarnya itu sudah ada di dalam Bible. Nah, bagaimana cara memahaminya? Yang pertama, Yesus itu memiliki kemampuan untuk bisa berubah rupa. Itu tertulis dalam Bible. Berkali-kali Yesus itu berubah rupa. Contoh kita lihat di dalam Matius ya. Matius 17 nomor 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Itu dalil pertama. Jadi Yesus itu pernah berubah rupa, teman-teman. Yang kedua, dalam Markus 9 ayat kedua, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ingat ya, saksi Yesus bisa berubah rupa itu banyak. Bahkan di depan murid-muridnya dia bisa berubah rupa. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika acara penyalipan dia itu berubah rupa. Nanti pertanyaan saya, Mas Rudi Yohanes, Maria Magdalena, ya, Maria Magdalena itu orang yang sangat dekat dengan Yesus. Bahkan orang-orang Katolik mengatakan bahwa Maria Magdalena itu adalah pimpinan para rasul. Ingat ya, pimpinan para Maria Magdalena itu disebut dengan pimpinan para rasul oleh orang-orang Katolik. Nah, dan dia ternyata tidak mengenali Yesus ketika Yesus sedang berubah rupa. Bayangkan, Yesus itu bisa berubah rupa. Dan Maria Magdalena orang yang paling kenal dengan Yesus, yang dinarasikan dalam Bible, dia itu meminyaki Yesus. Dan ternyata di depan dia juga dia tidak menyadari bahwa yang di depannya adalah Yesus. Dikira tukang jaga taman. Ayat itu ada tertulis di dalam Bible. Sehingga sangat tidak mungkin kalau sosok yang bernama Yesus ini jatuh di salib, karena berubah rupa saja dia bisa. Nah,
Kemudian dikuatkan dengan narasi Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan ketika Yesus, narasi Quran itu jelas, walakin syubbiha lahum. Ya, walakin syubbiha lahum. Tetapi diserupakan kepada mereka. Kalau kita buka di dalam tafsir, ini saya buka contohnya di dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Nah, di sini ketika para ulama mengecek apakah Yesus itu benar-benar disalib atau tidak dan bertanya kepada orang-orang Yahudi, ya, bertanya kepada orang-orang yang beragama Yahudi, Nasrani, ternyata begini, ada beberapa pendapat. Yang pertama, qala katsirun minal mutakallimin, ya, banyak dari para ulama kita, ulama mutakallimin mengatakan, innal yahuda lamma qasadu qatlahu rafa'ahu Allah taala ila sama. Jadi ketika orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa, dia diangkat ke langit. Fa yahud min wuqu'il fitnah min awawihim, sehingga banyak dari pimpinan orang-orang Yahudi di sana takut terjadi fitnah dari kalangan awam mereka karena gagal mengambil Nabi Isa. Fa'khadhu insanan wa qataluhu wa salabuhu. Lantas dia mengambil seorang laki-laki untuk disalib dan dibunuh. Walabisu 'alan nasi annahul masih, dan mengatakan bahwa itu yang terbunuh adalah al-masih. Wan nas makanu ya'rifuna al-masih illa bil ism. Sejak itu orang-orang yang menyaksikan penyalipan tidak ada yang kenal secara detail Yesus kecuali hanya nama saja. Jarang dari mereka yang kenal dengan Yesus. Nah, li'annahu kana qalilul mukhalatah linnas, karena Yesus saat itu jarang berinteraksi dengan banyak orang. Jarang berinteraksi dengan banyak orang. Wa bihadzat tariq zala su'al la yuqal innan nasara yunkilun ala aslafihim annahum syahiduhu maktulan. Dan di sini kita bisa menemukan ya cluenya, hasil dari semua itu, bahwa riwayat dari orang Nasrani yang menyaksikan Isa tersalib itu tidak benar. Sekian. Silakan Rudi Yohanes, Oke. dilanjutkan. Terima kasih. Ya, saya menjawab dulu yang merubah rupa di Matius 17 ayat 2. Berubah rupa adalah menjadi terang, ya kan? Ketika Yudas menium Yesus, tidak ada tuh Yesus berubah jadi terang. Ketika Yesus disalib, tidak ada tuh dia berubah jadi terang. Kalau dia berubah hanya jadi terang, orang semua melihat kan gini, wow, dia jadi terang, dia disalib, wow, dan wajah tidak nampak. Ini jelas dia masih berbicara sama ibunya. Bahkan di kayu salib pun dibilang, ini ibuku, tolong kalian jaga. Artinya dia masih berada dan ibunya kenal, murid-murid kenal, semua kenal, tentara Romawi juga kenal. Di atasnya inilah Yesus Kristus, Raja orang Yahudi, karena untuk mengejek dia, karena dia kan dibilang mau diangkat menjadi raja untuk membebaskan dari Romawi, dia nggak mau. 3 bahasa loh itu dibuat, bukan 1 bahasa. Dan catatan arkeologis dan historis tak ada yang menolak itu. Ya. Kemudian mengenai Maria Magdalena kan tidak ada ketika Yesus berubah wajah, dia nggak melihat. Kamu tadi membaca itu murid-muridnya di Markus 9 dibawa murid-muridnya ke atas bukit itu. Maria Magdalena nggak ada di situ. Dan kamu mengatakan Maria Magdalena adalah pemimpin para rasul. Setahu saya pemimpin para rasul Petrus. Baca aja Kisah Para Rasul 2. Maka berdirilah Petrus, Kisah Para Rasul 15. Barnabas dengan Paulus pergi ke Yerusalem. Menemui siapa? Petrus. Bukan Maria Magdalena. Dan ketika dikubur, baca ayat itu baik-baik. Nanti tolong uraikan. Dia posisinya di mana dia melihat itu, ya. Dan Lukas 24 itu ayat 5 mengatakan, siapa yang kamu cari, katanya. Kan ada itu, ya. Oke. Sekarang mengenai Isa. Kamu bilang tadi ulama. Mana ada ulama yang hidup di zaman Yesus? Yang benar aja. Dan kamu bilang yang ditanyai orang-orang Nasrani. Di zaman Yesus Nasrani belum ada. Setelah Yesus itulah Nasrani itu baru ada. Kalau kita baca di dalam Bible itu bagian sekte dari Yahudi. Jadi yang kau tanya itu Isa itu lahirnya adalah di zaman Muhammad. Karena ulama adanya di zaman Muhammad.
Maka ulama bertanya kepada orang-orang Nasrani yang ada di zaman Muhammad. Bukan bertanya kepada orang yang menyaksikan. Kamu bilang tadi menyaksikan. Ulama saja hidupnya tahun berapa? Menjadi Islam itu tidak ada ulama. Gak ada itu. Pahami urutan-urutan peristiwa. Kalau orang lain bisa kalian bohong-bohongi, saya nggak bisa. Setiap kalimat yang kamu ucapkan saya akan dengar dan saya akan buktikan di situ. Jadi ulama itu bertanya kepada siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikan siapa? Yang pada zaman Yesus itulah. Kalau memang itu Yesus. Tapi kalau dibilang yang Isa, saya nggak tahu. Kalau memang itu Yesus, kita anggap salah. Berarti itu kebohongan. Dia bertanya kepada orang-orang di zaman Muhammad. Bukan di zaman Yesus. Karena jarak Muhammad ke Yesus itu adalah 500-an tahun. 517 tahun. Mana mungkin orang itu bertanya kepada orang yang ada di zaman itu. Itu waktunya ya. Tidak mungkin itu. Kemudian, apa yang diledes dengan surah 4 ayat 157? Injil Basiledes lebih tua dari Al-Quran. Injil Basiledes mengatakan seperti yang kamu katakan itu. Bahwa Yesus bisa berubah wajah. Karena dia adalah Tuhan. Ingat, dia adalah Tuhan dibunyikan di situ. Hanya Tuhan yang bisa merubah wajah. Maka dia berubah wajah ketika mau disalib menjadi Simon dari Kirene. Maka di Al-Quran muncul hal yang sama. Nabi Isa tidak disalib tetapi diganti dengan yang diserupakan. Kapan peristiwa penggantian itu? Di dalam tafsir Ibnu Katsir pada malam hari. Setelah itu Yesus bertanya, siapa Isa? Siapa yang mau menggantikan saya? Ada seorang muda maju sampai 3 kali dia saja yang maju terus. Maka Isa tertidur, terbuka langit-langit, dia terangkat ke surga. Dan di situ terjadi malam. Dia langsung ditangkap, dipantek, langsung disalib. Besoknya ada nggak orang yang melihat itu? Pasti ada. Mana beritanya? Pasti akan tersiar. Memang hilang begitu disalib, udah hilang, selesai masalah. Nggak ada lagi orang datang ke situ. Baca tafsir Ibnu Katsir itu di depan semua rumah. Terima kasih, silakan. Oke, tadi Bismillahirrahmanirrahim, Mas Rudi Yohanes, mana ada Maria Magdalena menyaksikan Yesus itu berubah rupa katanya. Itu kan murid-muridnya. Lalu kapan perubahan itu di dalam penyalipan? Gini, saya jawab ya. Saya jawab pakai dalil. Coba Anda buka di dalam Yohanes 20 ya. Di dalam Yohanes 20 ayat ke-11 dan seterusnya. Saya baca dulu ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala. Dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria Magdalena kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang." Ingat ya. Kata Maria Magdalena, "Tuhanku telah diambil orang." Ya, ini ya. Ketika dia menjenguk ke kuburan, ternyata Tuhannya sudah diambil orang, kata dia. Nah, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Nah, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, Maria Magdalena, orang yang kenal dengan Yesus, ketika Yesus berdiri di belakangnya, dia tidak tahu bahwa itu Yesus, gitu loh. Jadi Maria Magdalena juga menyaksikan perubahan wajah Yesus. Jediar, kan? Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ingat ya, Maria Magdalena menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia." Ini ngomong dengan Yesus padahal yang diajak ngomong itu Yesus. Maria Magdalena gak sadar bahwa yang diajak ngomong itu adalah Yesus. "Supaya aku dapat mengambilnya." Maka dijawab oleh Yesus ini yang dikira tukang taman ini, "Maria."
berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah, bayangkan, Maria yang pernah ketemu Yesus, Maria yang pernah bertemu face to face dengan Yesus, disangka tukang jaga taman. Itu dalilnya. Berarti Mas Rudi Yohanes jarang baca Bible ini, belum hatam. Berarti Maria Magdalena juga pernah ya melihat wajah Yesus yang berubah rupa. Dia bertanya kepada Yesus, apakah Anda yang mengambil Tuhan saya? Kalau ada, mana Tuhan saya, kembalikan. Ternyata yang diajak ngomong adalah Yesus. Begitu. Nah, dengan indikasi seperti itu, maka betullah Al-Quran ketika mengatakan walakin syubbihalahum, diserupakan kepada mereka. Itu indikasi pertama. Indikasi kedua, Mas Rudi Yohanes, kita sekarang lihat masalah Injil Basilides yang selalu Anda bawakan ya. Injil Basilides yang selalu Anda bawakan itu ternyata nih ya juga dibenarkan oleh kalangan kekristenan loh. Ini bentar ya. Saya lihat dulu. Saya balik kamera. Saya taruh di HP satunya, HP istri. Putar kamera. Ini ya. Ini nama bukunya ya, nama bukunya. Bukunya namanya Menguak Injil-Injil Rahasia yang ditulis oleh Desi Rahmadani SJ, Desi Rahmadani SJ, dan ini sudah ditashih atau dibenarkan oleh semua kalangan kekristenan. Ini yang nulis Deni Rahmadani SJ. Beliau adalah Dewan Tafsir Kitab Suci di Sekolah Tinggi Filsafat ya di Jakarta, pernah mengayam pendidikan teologi di Universitas Gregoriana Roma dan spesialis bidang kitab suci. Bayangkan, sekolahnya di Amerika. Dan beliau membenarkan bahwa di dalam Injil Basilides memang terjadi perbedaan antara umat Kristen di abad ke-1. Ingat ya, jadi perbedaannya itu di abad ke-1 loh. Injil Basilides itu berbeda pendapat orang-orang tentang yang disalibkan adalah Isa, itu sudah ada di abad ke-1, Mas Rudi. Ini ya, saya baca ya. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon. Di Basilides seperti itu. Lanjut. Lanjut, sudah itu habis waktunya. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang saya tunjukkan sebuah gambar. Bisa nggak nampak? Ini gambar. Nggak bisa, Ya. kalau gitu nggak bisa. Ini adalah Bang Rudi izin Bang Rudi. Nggak Kalau nggak di kameranya nggak dibalik, Ya. itu kebalik-balik itu. Hanya dibalik dulu kameranya. Oh, Saya stop kok. Ya, Waktunya tunggu, saya tunggu, stop, tunggu. tenang aja. Santai aja. ya. Ini udah terbalik ya. Ya. Loh, Ini. belum. Lihat. Hah? Sudah. Tidak, maksudnya kameranya Ini. dibalik. Kameranya yang Ke dibalik. belakang. Ya, Oh, ye, dibalik-balik. Sabar. Putar kamera. Saya stop Oke. waktunya, tenang aja. Iya, sabar. Oke, Bang Rudi Ya, bernarasi, saya mulai. Saya tegaskan dulu ya. Inilah posisi dua malaikat itu. Satu di kepala, satu di kaki. Sudah. Inilah posisi daripada Maria Magdalena. Melihat di luar. Inilah posisi Yesus pas di belakang. Pas ya, paham ya? Di belakang. Dia menghadap ke arah malaikat ini, dia belakang. Maka ketika ditegur, dia melihat, dia tidak mengenal, wajar. Dia memalingkan wajahnya. Kubalikkan lagi kamera, aku tunggu ya. Ini. Posisinya udah pas ya. Begini, ada orang di belakang saya datang. Saya hanya memalingkan begini, nampak enggak? Kecuali di samping saya lihat orang itu. Kalau di belakang saya kurang lihat orang itu. Karena mata kita tidak bisa berputar 360 derajat. Posisinya ditunjukkan di Alkitab dengan jelas dan benar. Di belakang. Pas belakang saya. Maka saya hanya bisa mata saya berputar
90 derajat ke sana. Dia kan memalingkan wajahnya katanya. Maka dia tidak mengenal di belakang karena tidak nampak. Karena pas di belakangnya. Paham ya? Kemudian barulah Yesus berbicara, dia kenal suara itu. Paham ya? Jadi bukan Maria tidak mengenal, dan waktu itu kan subuh. Dalam kondisi subuh matahari belum terang. Itu kita ketahui. Ya? Jadi bukan perubahan wajah Yesus. Memang dia kecuali dia memutar gini, dia bilang enggak kan? Karena kalimat itu pas di belakang, bukan di samping. Kalau di samping pasti dia melihat. Oke. Sekarang kamu mau mengatakan Injil Basiledes, ya. Di situ ada perselisihan. Kamu bawa seorang, tak siapa namanya itu saya nggak tahu. Dan kamu bilang dia orang Kristen sudah sepakat. Saya aja nggak sepakat dengan dia. Suruh dia berhadapan dengan saya debat live seperti ini. Kubal-bali sampai nengel. Kujamin. Sama dengan kalian mengatakan, wah Rita Wahyu. Saya urusan dengan Rita Wahyu. Bagi saya, iman saya ini, saya Kristen, belum pernah saya mengakui ucapan-ucapan orang ini. Tetapi ada benarnya mengenai Injil Basiledes. Injil Basiledes itu ada abad pertama, masuk abad kedua lah itu. Sudah. Ketika itu ada, maka terjadi perselisihan gara-gara tulisan itu. Bukan karena berselisih dari awal mereka, tidak. Mengikut Basiledes, ada yang tidak mengikut Basiledes. Sama dengan sekarang terjadi perselisihan gara-gara apa? Ada ayat di Al-Quran. Bukan karena itu sudah ada sebelumnya, nggak ada itu. Pertanyaan saya, apakah ini kebetulan Injil Basiledes sama persis dengan yang ada di Al-Quran? Hanya saja di Al-Quran tidak disebutkan siapa nama yang digantikan. Jangan-jangan Al-Quran melihat Injil Basiledes, dibilanglah terjadi perselisihan. Dan Al-Quran mengikut yang namanya Injil Basiledes. Hanya itulah fakta sejarah yang bisa kita runut. Bukan Al-Quran pertama kali mengatakan, tapi Basiledes. Siapa yang tertua, Al-Quran atau Basiledes? Basiledes. Al-Quran lahir tahun 610 dan dicetaknya jauh hari lagi. Ini membuat kita menjadi rancu, ya. Kemudian di dalam literasi Islam tidak bisa ditemukan di mana tempat penyalipan orang yang diseru. Dan di dalam literasi Islam kejadian selalu malam. Pada waktu itu orang bawa obor mungkin ya. Maka ditangkaplah orang yang diserupakan itu, disalib. Habis itu, habis ceritanya putus. Seperti Philip. Sementara kalau cerita realnya, setiap orang disalib dan ada orang yang datang ke situ, pasti cerita ini menyebar dari mulut ke mulut. Dan orang pasti datang ke situ melihat, oh ini toh yang disalib itu. Kalau mereka sudah melihat, tidak mungkin mereka berselisih. Logikanya masuk nggak? Mereka berselisih kenapa? Begitu orang itu disalib, orang ini pergi semua, nggak kembali lagi ke situ. Makanya mereka berselisih. Ada nggak kejadian seperti itu? Takkan ada. Masa ditutup langsung kasus, case selesai? Pasti ada orang akan kembali ke situ melihat. Benar nggak orang ini disalib? Sama dengan peristiwa Yesus. Setelah Yesus disalib, apakah semua orang bubar pergi ditinggalkan? Lagi orang mengambil mayatnya. Demikian juga lah ketika orang itu diserupakan. Orang akan datang mengambil mayat itu. Kenapa Islam tidak mencatatkan pengambilan mayat itu? Langsung ditutup kasus, orang ini hilang. Sehingga orang-orang berselisih. Kan itu yang terjadi. Kalau menurut saya tipuan apa lagi nih? Masa tidak ada cerita kelanjutannya? Sementara di dalam Bible ada orang kembali menurunkan mayat, dimasukkan ke dalam goa, kuburan. Lah itu orang itu dibiarkan di situ, ada lagi yang melihat, sehingga menguap. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Lerudi, kita reset kembali. Mungkin langsung ditanggapi Ustaz Afi. Apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya balik lagi kamera ya. Ini, kalau di tafsir tuh gimana? Ini Mahrudi ya. Jadi kalau di ini saya kasih tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir mengenai penyalipan Yesus. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Nah, jadi ulama kita itu tidak pernah berpendapat bahwa yang disalib itu Yudas kah atau Simon kah. Semuanya itu ulama mendapatkan dari beberapa riwayat.
Dan riwayatnya itu sambung kepada orang Kristen sendiri. Contoh nih, ya, saya kasih contoh ntar. Saya kasih contoh. Ini ya, ini teman-teman ya. Wa ba'dun nasoro, sebagian orang Nasrani menyangka annahu, bahwa yang disalib adalah la Yudas Zakaria Yuto. Yang disalib adalah Yudas Zakaria Yuto, atau kita katakan Yudas walladzi syubbihalahum, dan dialah yang diserupakan, fasolabuhu, lalu dia disalib. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan sebagian Nasrani di sini yang menyangka, apakah benar penafsiran ini? Benar Mas Rudi, ternyata di dalam Basilides pun dia tidak mungkin orang Islam, tidak mungkin orang Islam Basilides itu. Injil itu pasti yang nulis ya orang Kristen, gitu. Apakah perbedaan itu sejak ada tulisan itu? Loh, kalau itu dikatakan bidat Mas Rudi, bidat itu adalah sesuatu yang baru yang terjadi ya setelah zaman Yesus dan tidak ada di zaman Yesus, itu bidat. Gitu namanya. Ini di abad pertama loh. Adanya perbedaan itu di abad pertama Basilides itu. Tidak bisa dikatakan bidat Mas Rudi. Secara referensi aja sudah gak sama. Makanya kenapa, jawab Mas Rudi ya, kenapa di dalam kematian Yudas itu tertulis dua kali, satu dikatakan digantung, satu dikatakan perutnya tercerai berai ya, bolong, kan begitu. Nah, jadi yang mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ba'dun nasoro, sebagian orang Nasrani, bukan dari ulama Islam. Ulama Islam cuma mengutip dari kalangan kalian, begitu. Kemudian ini saya kasih data lagi Mas Rudi. Contoh, kalau kita melihat di dalam Yohanes 19 contohnya ya. Yohanes 19 ayat 34. Waktu saya stop. Ya. Loh, kenapa? Ya lanjut, setelah antum baca saya mulai lagi. Oh gitu. Yohanes 19 ayat 30. Seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, kematian Yudas ini tertulis dua kali, padahal Yudas itu kan mati sekali tuh, bukan mati dua kali. Tapi kenapa kok ceritanya berbeda begitu loh? Kok ceritanya berbeda? Bahkan kalau kita lihat di dalam tafsirnya ya, contoh kita rujuk kepada Matius 27 ayat ke-5 sekarang. Matius 27 ayat ke-5. Matius 27 ayat ke-5. Ini ya. Matius 27 ayat ke-5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi di situ dan menggantung diri, ya. Jadi ayat tentang kematian Yudas saja ini pinplan, banyak versi. Dan kalau kita lihat di dalam tafsir, Mas Rudi, di dalam tafsirnya, contoh di dalam tafsir kematian Yudas ya, tentang ayat Matius 27 ayat 5, kita lihat di dalam tafsir full Matius 27 ayat 5. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tengkorak yang telah diruncingkan. Nah, ini kan sudah ada masuk akal. Sudah ditafsiri salah lagi gitu. Sehingga ketika ada dua cerita yang berbeda mengenai ini gimana balik merah ini ya. Nah, jadi Matius 27 kemudian di Yohanes ditusuk, itu kan sudah berbeda ceritanya. Padahal kematiannya orangnya itu ya satu kali matinya. Dan masalah tadi contoh Maria Magdalena yang ada di belakang Yesus itu mereka sedang ngobrol.
Mereka sedang ngobrol, kemana Tuhan saya, apakah Anda yang ngambil Tuhan saya? Ternyata kata Yesus, loh gimana ini kan? Saya tuh, apa namanya itu? Yang namanya Yesus kan saya, dikira tukang jaga taman. Masa ngomong itu satunya ngadep ke sana, satu ngadep ke sana, kan tidak masuk akal maksudnya. Oke. Ya, begitu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Mengenai sebentar. Sponsor dulu biar teman-teman nggak tegang. Teman-teman yang ada di bawah, di tempatnya Ardiansa, di tempatnya Ustadz Naja Media, dan di tempatnya Sang Debaters. Jangan lupa tap layar, teman-teman. Tekan tombol di pojok kiri atas itu supaya nggak rungkat ya teman-teman ya. Jangan lupa follow kita, tetap di sini, stay tune sambil makan kacang polong. Silakan lanjut Lai Rudi, 5 menit waktu untuk Anda akan dimulai setelah Anda berbicara. Gas. Terima kasih. Mengenai Maria Magdalena kan sudah digambarkan di situ. Posisi orang yang berbicara di belakang, bukan di samping. Nggak bisa dirubah. Sudah itu tertulis. Sesudah itu dia memalingkan, berarti begini. Maka mata ini melihat kurang jelas ke belakang. Itu pasti sama dengan kita. Dia mengira itu tukang kebun karena dia tidak pernah melihat karena matanya begini. Dan kondisi pada waktu itu dijelaskan adalah subuh. Sudah paham ya? Tidak seperti sekarang ada lampu kayak gini besar, nggak ada. Dan itu sudah pas yang apa yang saya katakan dan sudah saya gambarkan. Tidak ada lagi kekeliruan. Oke. Kemudian mengenai kematian Yudas berbeda di Matius 2 di Kisah Para Rasul 1. Siapa bilang berbeda? Itu ada dua penulis, satu Matius, satu Lukas. Ya, atau Kisah Para Rasul kita bilang. Dua orang penulis dengan sudut pandang yang berbeda. Matius menuliskan bahwa setelah dia melemparkan uang itu, dia pergi gantung diri. Definisi gantung diri adalah di suatu tempat yang kakinya harus melebihi tanah. Kalau kakinya sejajar tanah dia nggak akan mati meskipun digantung segantung-gantungnya nggak mati. Kakinya harus tidak bisa mengenai tanah, ya. Artinya di tempat yang tinggi. Itu gambaran sebuah cerita orang gantung diri. Kemudian di Kisah Para Rasul tidak dijelaskan itu ketika Yesus masih di pengadilan. Di Matius kan dikatakan itu di pengadilan. Di Kisah Para Rasul beberapa hari setelah Yesus bangkit. Kan itu Kisah Para Rasul. Maka di Kisah Para Rasul mengatakan Yudas itu tertelungkup, perutnya pecah. Artinya sudah membusuk, maka perut pecah. Kalau dia berjalan jatuh tidak akan mungkin pecah. Maka sesuaikan dengan gantung diri tadi. Artinya Yudas menggantung di tempat yang tinggi, menggantung diri sesuatu yang lebih tinggi dari tanah. Kemudian mayatnya membusuk dan terjatuh, sangat mungkin. Jatuhnya telungkup, perutnya terpecah. Ya. Itu sangat mungkin logika berpikir. Polisi pun kalau mengapakan sebuah kasus pasti begitu. Kecuali Kisah Para Rasul menuliskan pada hari yang sama. Pada saat pengadilan Yesus. Itu kan tidak pada hari yang sama. Kemudian Yohanes 19 ditombak. Itu bukan bercerita Yudas. Bercerita Yesus. Maka ditombak perutnya. Perut ditombak itu hanya menghasilkan lubang. Bukan menghasilkan bentuknya terbelah. Bukan Yudas itu. Dan Yesus diturunkan, dimasukkan ke dalam kubur. Penurunan. Ada yang menyaksikan peminyakan dan ada yang menyaksikan masuk ke dalam kubur. Nah itu. Perlu diketahui hal seperti itu. Nah, sekarang di dalam ajaran Islam, fakta historisnya nggak ada. Fakta geologisnya tidak ada. Yang kau buka Ibnu Katsir, coba baca tafsir Ibnu Katsir, tidak ada dibilang di situ yang namanya Yudas Iskariot, nggak ada. Saya ada juga ini Ibnu Katsir. Di situ dikatakan bahwa yang menyalibkan itu siapa? Raja Damaskus, bukan Romawi. Tersebutlah di antara kisah mengenai orang Yahudi, semoga laknat Allah, murka, kemarahan dan kisahnya menimpa mereka, yaitu ketika Allah mengutusi teman, baca semuanya, ya. Dibilang sini, mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus. Di masa itu Raja Damaskus adalah orang musyrik, penyembah bintang, para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Akhirnya sampai kepada Rasul, lalu melaporkan laporan palsu. Bukan Romawi.
Dan Ibnu Katsir tidak hidup pada hari itu. Dan Ibnu Katsir tidak mewawancarai orang yang hidup hari itu. Tapi mewawancarai orang Damaskus. Bukan orang Yerusalem. Baca aja tafsirnya itu sampai habis. Orang Yerusalem lah yang ditanya. Atau orang Golgota itu, sorry. Bukan orang Damaskus, sorry. Perselisihan itu ada setelah muncul Injil Basiledes. Dan Injil Basiledes ini termaktub 100% mirip dari yang ada di Al-Quran. Lebih tua Basiledes daripada Al-Quran. Jadi saya jadi curiga, jangan-jangan itu adalah Injil Basiledes yang menjadi surah 4157. Apakah mungkin kebetulan sama? Berarti Basiledes inilah pertama adalah nabi juga, karena Allah berfirman langsung kepada dia. Ya. Terima kasih, silakan. Siap. Ini pemikiran Mas Rudi Yohanes ini cukup lucu ya. Ketika Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi meriwayatkan salah satu ya. Jadi gini, kita harus pahami dulu penulisan tafsir Ibnu Katsir. Penulisan tafsir Ibnu Katsir itu akan menyampaikan sebuah riwayat. Lalu ketika Mas Rudi mengatakan, loh Ibnu Katsir kan tidak hidup sezaman dengan Yesus, tidak hidup sezaman dengan Isa waktu disalib. Mana mungkin dia tahu? Ini pemikiran yang sangat dangkal sekali. Kenapa? Begini Mas Rudi. Orang meneliti sebuah penelitian itu, apakah harus hidup sezaman Mas Rudi? Ya tidaklah. Buktinya orang Kristen LAI, Lembaga Alkitab Indonesia Saudara, itu menerjemah Yunani ya, dari Yunani ke Indonesia menggunakan manuskrip Textus Receptus yang baru ada abad belasan Mas Rudi. Ingat ya, yang diambil, yang diterjemah oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, adalah Textus Receptus yang baru ada abad belasan, jauh zamannya dengan Yesus. Apakah ketika kita mau menerjemahkan manuskrip itu, yang nulis manuskrip harus hidup sezaman dengan Yesus? Ya enggak Mas Rudi, itu namanya penelitian gitu loh. Kalau orang-orang sekarang yang meneliti harus hidup sezaman dengan Yesus, kacau Mas Rudi, kacau. Dan semua penafsir Alkitab, dari Matthew Henry, penafsir Jerusalem dan lain sebagainya, apakah ada yang hidup sezaman dengan Yesus? Tidak ada. Tapi kenapa mayoritas Katolik mayoritas orang-orang menggunakan Alkitab Sabda, yang di sana banyak tafsiran-tafsiran dari para tokoh-tokoh gereja. Begitu, tidak harus hidup sezaman untuk meneliti sesuatu. Nah, kalau kita mau berpatokan kepada Injil Basiledes, oke lah, kita mau berpatokan kepada Injil Basiledes. Coba jenengan baca, ini saya saya kasih referensi di dalam Markus 15. Ya, Markus 15 ayat ke-21 sampai 24. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Karena Basiledes menganggap Simonlah yang tersalib. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Memikul, dipaksa, disuruh untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak berarti. Nah, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Ingat ya, langsung terjadi penyaliban saat itu. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Nah, dalam Markus 15 ayat 21 dan 24, di sana Mas Rudi, orang-orang itu menyuruh Simon dari Kirene untuk membawa salibnya Yesus. Kemudian setelah Simon dari Kirene membawa salib, lalu Yesus dibawa ke Golgota. Setelah bawa salib, Yesus dibawa ke Golgota. Nah, di sanalah proses pergantiannya Mas Rudi. Pergantian wajahnya di sana. Kenapa? Hanya itu satu
tempat di mana saat itu ada pergantian wajah. Yesus bisa berganti wajahnya. Dalilnya banyak sekali. Karena tidak ada ayat selanjutnya, Mas Rudi. Ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa ya salib dikembalikan kepada Yesus itu tidak ada. Ada enggak ayat bahwa ketika Simon membawa salib kepada Yesus yang menerangkan bahwa salib itu dikembalikan kepada Yesus? Ada enggak? Tidak ada. Jadi ketika sudah Simon itu membawa salib dibawa ke Golgota, di sana disalibkan, saat itu tidak ada ayat yang berbunyi salib itu dikembalikan kepada Yesus oleh Simon dan lain sebagainya. Maka itulah penelitian dari orang-orang terdahulu. Makanya saya mengatakan, ketika Yesus disalib itu, murid-muridnya kan semuanya tidak melihat, Mas Rudi. Tidak melihat penyalipan. Coba saya tanya kepada Mas Rudi, siapa orang yang menyaksikan penyalipan Yesus, ya? Penyalipan Yesus secara terang benderang, dan ada berapa orang di sana? Murid-muridnya nggak ada yang menyaksikan. Betul kata kitab tafsir tadi, tidak ada yang mengenal. Sekian. Oke, sebentar aku cari ini ayatnya dulu. Ya, sebentar. Ya, luar biasa ya. Sambil nunggu, silakan tatap layar teman-teman yang ada di bawah. Supaya tidak rungkat, kata Bang Nandar, itu tap-tapnya itu di love yang ada di pojok kiri atas, teman-teman. Itu supaya tidak rungkat ya. Love di pojok kiri atas silakan ditekan, teman-teman, biar tidak rungkat, biar kuat selamanya sampai kiamat. Oke. Kita akan tunggu narasi dari sang debaters akan memaparkan sesuatu yang dijadikan dasar pijakan apa ya? Pijakan berpikir. Kita tunggu beliau. Masya Allah, syukron teman-teman yang sudah love ya, syukron. Tap-tap layar sampai 100.000 K. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar, dan juga tekan love di pojok kiri atas. Pojok kiri atas, ingat ya, pojok kiri atas. Suaraku udah kayak ini moderator debat apa komentator sepak bola? Iya. Kayak promotor ya. Ya. Jangan lupa nikmati kopi Anda. Jangan lupa disediakan kacang polong atau kacang-kacang yang lain di samping Anda. Bagi yang asam urat disarankan makan kacang supaya cepat sembuh asam uratnya. Enggak makin asam urat tuh. Iya kan sembuh akhirnya kan. Kalau lama kelamaan kan sembuh. Ya. Coba aja. Sembuh sak nyawa-nyawanya. Oke. Ya, Oke. aku jawab Sudah? ya. Sudah. Oke, lanjut Lairudi. 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Siap, terima kasih. Aku mulai dari Ibnu Katsir tadi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa untuk menyelihat sesuatu itu harus orang yang hidup pada zaman itu, tidak. Tapi tulisan Ibnu Katsir tafsirnya itu bukan bercerita orang zaman dahulu itu loh. Karena terjadi perubahan sejarah. Yang di sana disalibkan orang Romawi, yang di sini disalibkan orang Damaskus. Paham nggak? Nanti kalian lihat tafsir Ibnu Katsir yang ayat surah 4 ayat 157. Romawi yang menyalibkan orang Damaskus. Lantas pertanyaan saya, Damaskus ini siapa ini yang disalibkannya? Maka kau harus merujuk kepada literasi Damaskus. Benar nggak di dalam catatan sejarah Damaskus pernah mereka menyalibkan orang pada malam hari yang tidak diketahui siapa? Dan benar nggak itu mereka berselisih tentang Nabi Isa? Tidak ada juga orang Damaskus berselisih tentang siapa yang disalibkan. Baca ayat itu baik-baik, tafsir Ibnu Katsir. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit, keluarlah mereka dari rumah, maka orang-orang Romawi itu langsung menangkap pemuda itu. Bagaimana mereka langsung menangkap pemuda itu sementara mereka tidak kenal? Tentu harus ada persidangan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak ada persidangan. Dia langsung ditangkap, dipantek, tuh
langsung orang bubar. Apakah begitu sebuah hukum? Tidak mungkin. Akan dibawa dulu untuk diadili dan dipersidangkan. Seperti di dalam Bible mengalami yang namanya pagi hari, siang hari, dan sore hari. Malam, pagi, siang, sore. Lengkap urutannya. Di dalam tafsir Nukatsir nggak ada. Langsung ditangkap malam, dipaku, langsung dicilap, salibkan. Ada nggak orang datang ke situ menyaksikan menurunkan mayat itu? Apa mayat itu dibiarkan sampai jadi tanah di situ? Pasti ada orang menurunkan. Mana catatan sejarahnya? Nggak ada. Bohong-bohongan semua. Kalau mau bukti, pergilah ke Damaskus, tanyakan di sana, ada nggak catatan sejarahnya ini? Di mana tempat penyalipan itu? Kalau ini jelas di Golgota, sudah. Kemudian penafsir, siapapun kau bawa penafsir, saya juga berhak menafsir. Itulah kelebihan daripada orang Kristen, tidak seperti orang Muslim. Kalau sudah ditafsir Ibnu Katsir, jangan kau keluar dari situ. Kalau sudah ditafsir jalan lain, jangan kau keluar. Kalau ditafsir Quraisy Shihab, jangan kau keluar dari situ. Kalau kami kan dikatakan di dalam diri kami ada Roh Kudus, dan saya tidak menggunakan buku profesor doktor. Cukup Bible itu yang menjelaskan, Alkitab itu. Kan sudah jelas. Simon dari Kirene, kamu mengambil ayat itu, dia memang dibuat untuk mengambil itu. Dan kamu bilang disitulah terjadi perubahan penggantian wajah. Sementara kamu akui penggantian wajah Yesus itu bercahaya. Tidak ada catatan di situ, maka bercahayalah Simon dari Kirene. Kita bicara fakta, bukan asumsi. Satu-satunya perubahan wujud Yesus di dalam Alkitab adalah wajahnya bercahaya. Sementara di dalam Al-Quran tidak pernah Isa berubah wajah. Tidak pernah satu nabi pun di dalam Al-Quran berubah wajah. Tidak pernah satu mujizat Allah SWT pun merubah wajah. Buktikan saja nabi siapa yang berubah wajah. Mana catatan Isa pernah berubah wajah. Tetapi menjadi terang benderang. Tidak ada dikatakan situ, maka terang benderanglah wajah Simon dari Kirene. Gak ada. Kemudian kapan dia berganti? Di Yohanes 19 ayat 17. Di situ bergantilah dia ya. Baru di situ sambil memikul salibnya ia pergi keluar dari tempat bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Yunani Golgota ya. Di Lukas memang tertulis di situ Simon dari Kirene mengambil ya, dan Yesus berbicara kepada ibunya. Simon Kirene masih memanggul. Paham enggak? Ya. Ketika mereka sampai ini nih. Sebentar ya. Ini ayat 26 ya, Lukas 23. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib di atas baunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Yesus di depan, dia mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus di depan. Kecuali Yesus hilang, betul kamu bilang. Tapi kalimat itu jelas mengatakan mengikut Yesus. Terima kasih, silakan. Oke. Baik, silakan Ustaz Taufik. Mau langsung? Ntar dulu. Saya buka dalil lagi nih. Siap. Saya ingatkan kepada kedua narasumber di sini biar adil ya. Untuk mengedepankan data dahulu, ditunjukkan datanya, baru silahkan dinarasikan dengan narasi masing-masing. Untuk kedua narasumber, saya pikir sudah paham. Jadi seperti itu. Lanjut. Oke, ini saya tampakkan dalil lagi ya. Wah, ini. Yang pertama, Mas Rudi. Kenapa di sana Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa diserahkan kepada mulki Dimishko. Jadi ini ya, yang kamu baca itu ini. Yang jenengan baca itu ini, Mas Rudi. Saya balik kamera dulu. Time of Lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsir ya Imam Ibnu Katsir tentang penafsiran surah An-Nisa ayat 157. Yang dibaca Mas Rudi Yohanes itu ini ya teman-teman.
Ini sekitar. Nah, ini ya. Umma lam yaqa na'ahum dzalika hatta sa'au ila mulki Dimashqi bisa fi dzalika zaman. Kemudian orang-orang itu menyerahkan Yesus itu ke raja Damaskus, ya. Ingat ya Mas Rudi, mana ini? Ini kan Romawi bukan raja Damaskus, gitu kan ya. Damaskus itu saat itu dikuasai Romawi Yunani, Mas Rudi. Untuk melacak ini sangat bisa. Kalau kita mau terjemahan ya, kalau dikasih Arab nanti repot. Ini kalau semuanya kita mau terjemahan, ini ya, sampai baca saja seperti di Republik ID ya. Republik ID, riwayat Damaskus dalam sejarah, bahwa Damaskus itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Makanya ketika di kepemerintahan dipegang oleh Sayyidina Umar, baca lengkapnya saya tunjukkan ya. Oke, waktu saya stop. Waduh, sebentar. Tadi bisa loh. Sekarang tidak bisa ini. Bentar. Dunia Islam. Sebentar ya. Buka. Oke, waktu saya stop. Tenang Ustadz. Nanti Lairudi kalau buka data saya stop juga. Sampai buka ya, di ini tidak bisa dibuka. Ini tadi bisa dibuka loh, tapi sekarang harus masuk dengan Google ini. Coba dengan Google. Lanjutkan. Republika berhasil. Jadi Damaskus itu dikuasai umat Islam ketika zaman Sayyidina Umar, Mas Rudi. Ketika zaman Sayyidina Umar ya. Yang dipimpin saat itu pasukannya oleh Khalid bin Walid. Aduh, tidak bisa. Tadi bisa padahal tadi itu. Damaskus. Anu dulu ya, matikan dulu. Siap. Sama-sama saling membuka data aja. Lairudi juga nanti. Ya, jadi nah, ini aja yang apa yang gampang. Repot ini. Putih ruwet ini. Banyak tanya bahwa saat itu Damaskus dikuasai Romawi itu banyak. Cuma ketepatan ini ngeblank semua ini. Nah, nih setelah upaya pengepungan sengit, akhirnya bangsa Romawi menyerahkan kota Damaskus kepada umat Islam. Ini ya, ini data saya aja dulu ya. Ini coba buka juga di Republika bisa. Bahwa pada abad 5 atau 9 yang lalu menandai 1386 tahun bagi umat Islam yang di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Khalid bin Walid berhasil menguasai kota Damaskus. Setelah upaya pengepungan sengit, akhirnya bangsa Romawi menyerahkan kota Damaskus. Berarti di zaman saat Sayyidina Umar memimpin dan pimpinan pasukan saat itu Khalid bin Walid, kuasai Romawi. Begitu. Coba sekarang saya minta data kepada Anda, di zaman itu Damaskus dikuasai siapa? Cari data pembanding ya. Ini ya. Di dalam data Islam, di zaman Sayyidina Umar baru Damaskus diserahkan kepada umat Islam. Saat itu peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kalau Anda bisa membantah ini, baru saya akan memunculkan data lagi dalam Sirah Nabawiyah, Mas Rudi ya. Berarti betul ya. Betul sudah kata Imam Ibnu Katsir itu saat itu mayat atau bukan mayat ya, jangan mayat lah. Manusia Yesus itu diserahkan lalu disalib dan tewas menurut orang Kristen.
menurut kita diselamatkan. Karena saat itu memang Damaskus dikuasai Romawi, ya, dikuasai Romawi, dan baru direbut oleh umat Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Coba kamu cari data pembanding. Gitu. Damaskus saat penyalipan Yesus itu dikuasai siapa? Monggo. Dan itu ya. Kemudian tadi ada jawaban ya dari Mas Rudi ya mengenai pertanyaan saya tentang Markus ya. Saya tadi kan bertanya Markus, Mas Rudi ya. Markus yang 15 ayat 21 sampai 24 itu pertanyaan saya kan, ada nggak ayat yang menerangkan atau data dalam sejarah atau geografis tak apa itu ya kata sampean itu, bahwa ketika Simon diperintahkan untuk membawa salib Yesus, salib itu dikembalikan lagi kepada Yesus, ada enggak? Kalau tidak ada berarti saat itu benar-benar bisa jadi Simon atau Yudas yang disalib, begitu ya, karena saat itu perubahan wajah Yesus, nama analisanya sampai begitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Damaskus dikuasai Romawi, Mas Rudi. Betul narasi Imam Ibnu Katsir berarti. Ketika dikatakan hatta sa'au ila mulki Damaskus, ya, sampai ketika itu diserahkan kepada Raja Damaskus. Monggo. Jadi Ibnu Katsir itu peneliti ya, bukan sedang hidup di zaman Yesus. Oke, habis waktunya. Silakan Lai Rudi menampilkan data pembanding. Kalau Lai Rudi nggak bisa menampilkan data pembanding, berarti Lai Rudi sepakat dengan apa yang data sudah disampaikan oleh Satafi. Konsekuensinya seperti itu, karena harus dibantah data by data. Kalau narasi dibantah dengan narasi, kalau data dibantah dengan data. Oke teman-teman di bawah, sambil menunggu Lai Rudi, silakan diminum kopinya, silakan dimakan kacang gorengnya, kacang mentenya, kepitingnya, nasi gorengnya, baksonya, semuanya dimakan sambil menunggu diskusi yang keren dan cadas ini. Keras, cadas, luar biasa. Tap-tap layar, jangan lupa follow kita. Yang belum follow wajib follow. Silakan teman-teman di follow supaya mendapatkan edukasi dari ustadz-ustadz kita. Jadi memang yang perlu kita ketahui teman-teman, Romawi itu dulu banyak menguasai daerah, memang banyak menguasai daerah, termasuk Damaskus itu lama dikuasai Romawi. Saya bisa menampilkan juga bahwa Mesir juga dikuasai Romawi. Mesir itu juga dikuasai Romawi, dan baru diserahkan Damaskus itu di zaman Sayyidina Umar kepada umat Islam. Itu perang apa namanya, Ustaz? Saya lupa ya namanya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lanjut ya. Lai Rudi. Oke. Semua yang kukatakan itu ada sumbernya. Tidak pernah aku bicara asal ya. Tunggu ya, aku balikkan dulu kamera ini. Oke, time off. Saya stop waktunya. Ya. Ini tadi yang dibaca Ustadz Wifi. Mungkin orang mengira saya ngada-ngada. Memang ada di belakang Damaskus. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada raja loh. Maaf, Lai Rudi, kurang ke atas. Enggak Lai Rudi, kurang ke atas anunya, kameranya. Nah ini. Nah, begitu. Kita kalau Lai Rudi di situ kelihatan memang, tapi kalau kita di sini nggak kelihatan. Oh, agak ke atas dikit. Ya. Udah ini, udah. Oh gini, udah. Nah, oke, lanjut. Ya, ini mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka mendatang Raja Damaskus. Bukan dikatakan gubernur. Kalau di bawah pemerintahan itu ada namanya gubernur. Pemerintahan Romawi dari dulu sudah memakai istilah itu. Ada contoh di dalam Bible dikatakan Herodes. Itu bukan dikatakan. Ada lagi namanya Raja Jajahan. Raja mereka itu waktu itu si Kaisar Agung. Itu Romawi punya. Herodes itu bukan Raja Damaskus. Atau Pilatus. Pilatus itu adalah gubernurnya. Herodes itu adalah rajanya, raja wilayahnya ya.
Nah, di sini dibilang Raja Damaskus. Berarti mereka itu datangnya dari Damaskus. Sementara pengadilan Yesus bukan di Damaskus. Karena posisi daripada ayat itu jelas bahwa mereka itu disalibkan di Golgota. Paham ya? Dan itu pengadilannya bukan di Damaskus. Kalau di dalam Al-Quran ini tafsirnya, di situ tidak pernah dinamakan yang adanya pengadilan, tidak ada. Kalau kalian baca di sini, ya, gubernur yang ada itu lain lagi namanya. Ketika surat raja yang mengutusnya Raja Damaskus, sampai kepada gubernur, ia segera merasa ini gubernur mana? Yerusalem. Lalu ia berangkat bersama segolongan orang Yahudi menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa bersama sejumlah sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih 12 atau 13 orang. Menurut pendapat yang lain ada 17 orang. Di sini aja penafsir Ibnu Katsir bingung. 12, 13, 17. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat sesudah waktu azhar, yaitu petang hari Sabtu. Jadi terjadinya ini di sore. Mereka mengepung rumah tersebut ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu, atau ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya bersua dengan mereka. Maka ia berkata pada para sahabatnya, jadi peristiwa yang di dalam Al-Quran ini sudah dikepung. Beda dengan yang di Bible. Si Yudas pergi menjemput. Siapa di antara kamu diserahkan seperti diriku, kelak dia akan menjadi temanku di sorga. Ini ya. Maka majulah seorang pemuda dan segala macamnya ini. Lalu terbukalah satu bagian atap rumah itu dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur, lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian. Rumah itu sudah terkepung. Masa mereka tidak bisa melihat langit rumah itu terbuka, nggak ada bunyi? Masa mereka tidak melihat Nabi Isa keluar dari situ? Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabat keluar. Ketika mereka pasukan hendak menangkap Nabi Isa, melihat pemuda itu. Kenapa mereka melihat pemuda? Mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa. Bagaimana mereka tahu itu Nabi Isa? Kan lucu. Sedangkan hari terang malam, lalu mereka selalu dibuat malam biar tidak ada perselisihan. Lalu mereka menangkapnya dan langsung menyalibnya serta mengalungkan duri-duri pada kepalanya. Setelah itu apa yang terjadi? Tertutup kasus ini. Masa nggak ada orang menurunkan itu? Orang-orang Yahudi menonjolkan dirinya bahwa mereka yang berupaya menyalib Nabi Isa dan mereka merasa bangga. Kan sudah jelas itu. Jadi ini adalah satu fakta yang tidak ada kebenarannya. Bagaimana Raja Damaskus datang ke situ? Oh, Raja Damaskus waktu itu di bawah pemerintahan Romawi. Justru saya bertanya, yang mengatakan kau di bawah pemerintahan Romawi kan kau. Sejak kapan Romawi menguasai Damaskus? Waduh, apa nih? Loh, kok diem Mas Rudi? Yang nggak nampak. Waktu saya stop. Ya udah. Ya. Oke, Justru lanjut. yang pembuktian, ya. Justru yang pembuktian itu adalah pasukan Raja Romawi yang dikirim. Kau bukan aku. Aku bilang Raja Damaskus. Kau bilang Romawi. Sebutkan siapa nama rajanya. Siapa mendalilkan, dia yang membuktikan. Kan di situ dikatakan Damaskus. Datang kau mengatakan, oh tidak Raja Damaskus, tapi itu Raja Romawi. Ya sebutkanlah catatan sejarah kalian. Siapa nama Raja Romawi itu? Kapan dia dijajah Romawi? Yang ku dapat memang ada dibilang 64 tahun tahun 64 sebelum Masehi. Tapi aku tidak berani mengatakan itu. Kok jauh sekali? Dan dibilang penyebaran ajaran Kristen sudah ada. Berarti saya tidak mau pakai data itu. Silakan tunjukkan siapa nama rajanya. Silakan. Terima kasih. Oke. Yang pertama. Oke, tunggu waktunya ya. Oke, waktu habis. Lanjut Ustaz Taufik. Ya, coba kita sekarang buka di Markus. Saya buka dulu nih ya. Di Markus 15 ayat 11 sampai 13. Jadi kenapa Imam Ibnu Katsir tidak membawa persidangan? Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tidak menuliskan tentang persidangan karena memang ada kejanggalan mengenai persidangan itu, Mas Rudi. Nah, coba kita lihat ya di Markus 15 ayat 11 sampai 13. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu apakah yang harus
kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi. Nah, maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkanlah dia. Satu, Mas Rudi, imam-imam Yahudi itu dikenal dengan Sanhedrin. Ya, imam-imam Yahudi itu dikenal dengan Sanhedrin. Kedua, Mas Rudi, sebagai Sanhedrin mereka pasti akan menggunakan hukum Yahudi, bukan malah menggunakan hukum Romawi. Karena ini bertentangan, ya, Imam Ibnu Katsir tidak meriwayatkan tentang persidangan tersebut. Nah, pertanyaannya, Mas Rudi, dalam halakah, ya, atau hukum syariat Yahudi, Mas Rudi, ada nggak hukum tentang disalib? Nggak ada. Itu nggak ada. Orang Yahudi menggunakan hukum salib, nggak ada, Mas Rudi. Kemudian, Yahudi manakah yang berhukum dengan menggunakan hukum yang di luar syariat keyahudian? Ada nggak? Nggak ada. Kemudian, kalau kita buka nih Yahudi, ya, di dalam Mas Rudi, di dalam Markus, saya buka dulu, Markus 27 ayat 27. Nah, Yesus dikepung oleh hansip Romawi. Jadi Yesus itu dikepung oleh hansip Romawi. Matius 27 ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gunung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling. Tadi Mas Rudi tidak bawa data pembanding bahwa dulu Damaskus itu dikuasai oleh orang Romawi. Tidak ada data pembanding kalau tidak ada Romawi menguasai Damaskus. Nah, lalu dari mana saya dasarnya? Banyak dasarnya, Mas Rudi. Ini ya, dasar saya banyak sekali. Sebentar ya, saya balik kamera. Kalau kita cari di semua website itu mengatakan hal yang sama, Mas Rudi. Contoh di Britannica, website resmi, di sini dikatakan, bentar ya, nih, dengan penaklukan Alexander Agung pada tahun 333 sebelum Masehi, Damaskus menjadi bagian dari dunia Helenistik selama hampir 1000 tahun. Pemukiman Aram hidup berdampingan dengan yang baru permukiman Yunani. Makanya kenapa ada istilah riwayat. Jadi Imam Ibnu Katsir bukan sedang membenarkan, ya, ingat ya. Imam Ibnu Katsir itu bukan sedang membenarkan. Tapi Imam Ibnu Katsir menyampaikan semua riwayat bahwa memang banyak pertentangan tentang penyalipan Yesus. Buktinya di abad ke-1 Injil Basilides saja bertentangan. Kalau Mas Rudi tidak bisa membuka fakta sejarah bahwa semuanya sepakat, tidak bisa. Semuanya bertentangan tentang penyalipan Yesus itu. Ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan Yudas, dan lain sebagainya. Sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan, kan sudah saya bacakan tadi, wa ba'dun nasara, mengatakan sebagian orang Nasrani yang disalib adalah Yudas Zakaria Yuto, atau kita katakan dengan Yudas Iskariot. Nah, kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir lain, contohnya, apakah namanya ya? Kalau di tafsir-tafsir lain itu apakah gak ada yang bertentangan tentang riwayat dari orang-orang Nasrani? Banyak, Mas Rudi. Banyak yang bertentangan ya. Bentar. Di mute dulu anunya, timernya, saya buka data dulu. Nah, bentar ya. Tafsir An-Nisa 157. Tafsir An-Nisa 157. Oke, ini ketemu. Anau jazan rasul wasah hadzalika. Telepon ulama nasara ikhlas. Nah, ini ya. Ini namanya tafsir Mafatihul Ghaib. Ini ya, ini tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahwa ini ya, innan nasara yungkiluna atau yangkuluna an aslafihim annahum syahiduhu maktulan la yuqal. Tidak bisa dikatakan orang-orang Nasrani meriwayatkan dari pendahulu mereka
bahwa mereka langsung menyaksikan Yesus tersalib. Tidak ada, Mas Udi. Karena saat itu dibenarkan oleh Bible, murid-murid Yesus itu semuanya nggak ada yang hadir di penyalipan. Li'anna nakul inna tawaturon nasoro, kemutawatiran ramainya orang-orang Nasrani yang meriwayatkan itu ternyata hanya yantahi ila aqwamin qalilin, hanya kepada kaum yang sedikit, la yab'udu ittifaquhum alal kidbi, bisa jadi mereka berbohong. Buktinya banyak perbedaan seperti Injil Basilides. Sekian. Ya. Oke, terima kasih. Suaraku ada ya? Tes tes. Halo? Suaraku ada? Ada. Aman. Oke, sekarang aku. Ya. Inilah aku lucu dari kau. Yang mendalilkan orang Romawi adalah Raja Damaskus kau. Harusnya kau yang menunjukkan. Ini loh raja yang dimaksud. Bernama ini. Dan dia orang Romawi. Kalau kau minta sama aku. Siapa nama Raja Damaskus? Minta sama Ibnu Katsir. Karena aku tidak mendalilkan. Kalau aku mendalilkan yang di dalam Bible. Itu di bawah Kaisar Pontius Pilatus. Raja Herodes. Di bawah Gubernur Pontius Pilatus, di bawah Alexander Agung, siapa namanya itu ya? Lupa aku, itu ada Kaisar Romawi. Lengkap silsilahnya. Ada di Bible, nggak perlu aku membuktikan dari buku-buku lain. Lah kau minta sama aku, mana siapa nama Raja Damaskusnya? Minta sama Ibnu Katsir. Karena saya hanya membacakan. Sekarang kau mengatakan bahwa itu adalah orang Romawi. Tunjukkan siapa nama rajanya. Kau aja tidak bisa menunjukkan namanya, berarti kau pembohong-pembual besar di dalam hal kita bertarung data. Kecuali kau bisa menunjukkan namanya, baru aku oke. Wah, dia dijajah pada tahun 333. Sedangkan si Ibnu Katsir bilang apa? Dia penyembah bintang. Ketika zaman Yesus, apakah orang Romawi penyembah bintang? Tambah lagi tugas kau. Kau buktikan benar dia nggak penyembah bintang orang Romawi. Kan itu kalau berdalil. Sekarang kau buka lagi ini. Hukum Yunani, hukum Romawi. Siapa bilang nggak ada? Salib itu di sebuah tiang. Kalau nggak saya agak lupa ulangan 23 atau berapa ya. Nanti saya cari bilangan 23. Memang di salib di sebuah tiang. Ada hukum Yahudi memang ada. Loh kenapa ke hukum Romawi? Kan ayat itu jelas kau dengar ceritanya. Yesus dibawa ke mahkamah agama. Tidak ditemukan dosanya di situ. Kau sendiri baca tadi. Maka dibawalah ke Pilatus. Kenapa harus begitu? Karena mereka tidak punya dakwaan. Maka datang seseorang mengatakan, dia kami dengar mau merobohkan. Nah kalimat merobohkan bait Allah inilah dibawa mereka untuk ke Pilatus. Apa yang salah? Kok kamu bilang, oh kami curiga? Nggak curiga dong. Karena ceritanya ada dan diakui oleh orang Yahudi sampai saat ini. Peristiwa itu ada. Bukit Golgota ada. Fakta historis dan arkeologis ada. Sekarang arkeologis Isa yang diserupakan ada nggak kelihatan? Nggak ada. Makanya aku bilang Al-Quran ini kitab yang terputus. Orang sudah disalib gitu nggak diturunkan mayatnya. Sesuai aturan Yahudi itu sebelum sudah harus diturunkan mayatnya dan dikuburkan. Masa dia disalib di depan rumah orang? Baru tahu saya. Coba carikan fakta sejarah di mana orang disalib di depan rumahnya. Itu cara membuktikannya. Sudah. Kemudian kau bilang 333 sampai 1000 tahun kemudian. Berarti sudah tahun 667 dong. Sementara penduduk perebutan itu 630 sekian. Kan itu harus kau yakini. Kapan Ibnu Katsirnya lagi menulis? Berarti dia memperoleh bukan, kan aku bilang bukan dari orang itu, tapi dari penelitian. Penelitian mana? Nasrani yang ada di Arab. Bukan orang Yahudi yang ke Yahudi itu sekarang dia pergi. Dia bertanya Nasrani yang ada di situ. Kemudian tidak ada murid Yesus. Kenapa tidak ada? Sudah kamu baca. Yesus berjalan di depan. Si Adun berjalan belakang. Apa kayak ibu? Masa dia tidak bicara sama ibunya? Ibunya sedang berjalan sama siapa? Baca ayat itu. Bahkan di kayu salib. Ini ibuku katanya kepada murid-muridnya. Saksi banyak.
Nah, sekarang yang membuat itu perbedaan adalah Injil Basiledes. Andai kata Injil Basiledes tidak terbit, takkan ada itu. Kenapa Basiledes berasumsi seperti itu? Kan sudah dijelaskan bahwa Basiledes meyakini Yesus Tuhan. Maka dia bisa merubah wajahnya. Dirubahlah wajahnya dengan wajah Simon dari Kirene. Padahal ayat itu mengatakan Yesus berjalan di depan, Simon dari Kirene di belakang. Kapan ganti wajahnya? Ya. Jadi semua dalilmu sudah kupatahkan. Tinggal kau punya tugas, sebutkan siapa nama Raja Damaskus itu. Untuk membuktikan itu orang Romawi. Itu tugas beratmu. Dan mana? Oke. Silakan. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di sini kan saya sudah membawakan data-data. Sedangkan Mas Rudi ya dari tadi tidak menyebutkan data gitu. Coba ada datanya kan saya bisa ketik di sini, lalu saya Tunggu sebentar dulu. Sebentar. Tidak boleh mengeluarkan pernyataan sebentar. Anda mengeluarkan, saya tidak buat data. Tadi saya tunjukkan semua data, buktinya kau baca ada. Tafsir Ibnu Katsir ada. Kamu ulang, Mas Rudi. Itu kan Bukan data datamu yang pertama membuka sebentar, rekaman masih ada. Yang membuka pertama data Ibnu Katsir kan saya. Iya. Gimana sih? Gini. Saya jelaskan. Data Tunggu apa ya. yang kau minta? Semua tadi bukan. Bahkan Republika pun kau bawa. Data Mas Rudi itu Malu lah bawa Republika. sama Alkitab itu aja, gak ada yang lain. Gitu ya. Jadi begini. Sebentar, Bro. Dipotong dulu ya. Sebentar. Tidak. Jangan mengarang narasi apapun, kau buat saja datamu. Saya akan lawan dengan, saya kan bicara iman. Kalian percaya nggak dengan Profesor Doktor? 6 rukun Islam, 6 rukun iman. Tidak ada dibuat percaya kepada Profesor Rudi, Doktor. konsen. Udah, biar diselesaikan dulu. Makanya Biar aku bilang, diselesaikan dulu. Jangan, sebentar admin. Host, sebentar. Jangan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar. Karena di dalam 6 rukun Islam tidak ada dikatakan Biar diselesaikan dulu lah Rudi. Biar diselesaikan dulu. Nanti Ini waktunya waktu Rudi saya. kan ada sendiri. Udah ya, Iya, dulu lah sebentar. Rudi. Ini namanya Sebentar, diskusi. kita ini, kita santai beradab, tapi tidak. Saya pakai data fakta itu semua yang saya ucapkan ada di kitab suci. Kenapa kau bilang tidak bisa memberi data pembanding? Sudah saya sebutkan semua. Saya kan belum selesai. Paham, ya? Data yang ingin saya minta gitu loh. Yang ingin saya minta data kan belum selesai. Sebentar. Tetapi jangan membangun narasi yang seperti kau sudah kalah. Kau bangun narasi, jangan. Cukup kau sebutkan argumenmu. Santai, Le. Ya, Santai, Le. Tenang. Santai. Sabar. santai. Silakan lanjutkan. Ingat ya, kita sepakat. Ngopi dulu, Le. Ngopinya mana? Kopi. Sebentar. Jangan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar. Silakan. Nah nanti kalau nggak benar disanggah aja Le, gitu loh. Nanti nggak benar disanggah aja. Bukan sekarang waktunya. Biar kita biar kita berdiskusi beradab, kita tunjukkan sama semua orang. Itu dari kegaduhan. Tadi dia sebentar. Tadi dia sudah mengeluarkan katanya Satpam Yohansip. Nanti aja lah, nanti dibantah lah iku. Iya, sebentar. Tunggu sebentar. Kita menunjukkan kita berdiskusi beradab. Ya udah, ya. Mengeluarkan pernyataan yang tidak penting. Silakan. Ya udah, di mute dulu lah, di mute. Enggak, sudah ada pulang, silakan. Coba gini aja. Saya jawab secara singkat. Di mana ada data hukum Yahudi itu disalib? Coba jawab. Coba jawab. Di mana ada itu aja kau buat, kau bilang. Ya, tunggu. Hukum Yahudi itu disalib di mana? Datanya. Ya, saya tunggu sampai ulang tahun. Ya. Ya, berarti sudah selesai itu ya. Sudah selesai. Tunggu dulu. Saya minta data dulu tadi. Nggak bisa kau selesaikanlah kau dulu biar ku cari. Ya nggak bisa lah, di perjanjian lama ada dikatakan dia digantung di atas sebatang kayu. Memang ada. Tunggu ku cari, perjanjian lama ada. Aku agak lupa dikit, sebentar.
Ya, jadi betul ya kata saya teman-teman. Mas Rudi tidak punya data mengenai hukum Yahudi itu tentang salib. Loh, Ya, itu kata kok saya. kau bilang tidak punya data? Itu buktinya Mas Rudi masih nyari dari tadi nih. Oke. Nah, satu. Ya karena aku lupa. Sabar. Ya, data yang tidak Jalankan dibawa oleh time-nya. Mas Rudi. Time-nya jalankan. Tunggu dulu, aduh. Gimana mau jalankan ngantum wong Leru dimotong-motong terus. Aduh. Kan dia Jangan meminta, dipotong, Le. aku bilang. Iya, makanya Iya, aku harus bilang selesai sebentar dulu. Iya, makanya jalankan waktunya. Kalau sudah iya biar mau Ini dia. saya ngomong 4 Ya, menit ini. silakan. Iya. Yang pertama, Udah Mas ya? Rudi. Udah, saya Udah. sepakat dulu nih. Setelah ini jangan ada potong-potongan ya, Le ya. Andai pun nanti ada narasi yang Ya. tidak benar menurut Anda, jangan dipotong. Sepakat? Ya. Jadi Ya, jangan Jangan dipotong meskipun salah menurut Anda ya. Oke, jangan membuat presiden yang buruk lah, Le. Oke, Aku lanjut tidak Ustaz membuat Tafi. presiden yang buruk. Kalian enggak Ya mau berdiskusi, udah. enggak penting kalian menggunakan ucapan. Silakan. Udah. Duh. Udah. Ya. Lanjut Ustaz Tafi. satu. Mas Rudi tadi masih mencarikan teman-teman ya. Anggaplah bahasa saya rubah saja. Oh, Bukan iya. nggak ada datanya. Masih mencarikan data untuk kita bahwa ada hukum Yahudi disalib. Itu pertama yang Lanjut, harus satu. Rudi cari. Yang kedua, Ketiga, udah dapat tunggu ulangan. dulu. Aduh. Nanti jawab di tempat Anda gitu. Oke, Di waktu silakan. Anda. Simpan dulu, kan narasi saya masih banyak ini gitu. Oh, dipotong terus ini gimana, Le Rudi nih? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Sudah, Mas silap. Rudi Mas Rudi tidak membawa data mengenai pertanyaan saya yang pertama. Ya, Mas Rudi kan selalu bertanya nih, ketika Simon Kirene itu membawa salib Yesus, ada nggak data? Saya tidak harus meminta Bible, nggak harus Bible. Baik data fakta sejarah ataupun dari bapak-bapak gereja bahwa salib itu dikembalikan lagi kepada Yesus, ada nggak? Nah, kalau tidak ada berarti betul kata Basilides bahwa di saat itulah penyerupaan rupa tersebut. Kalau Mas Rudi punya data bahwa salib Yesus itu dikembalikan kepada Yesus oleh Simon Kirene, Basilides salah ketika mengatakan Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Simon. Berarti Basilides salah. Berhubung Mas Rudi tidak bawa data itu, tidak ada data pembanding bahwa salib yang dibawa oleh Simon Kirene itu dikembalikan kepada Yesus, maka sampai sekarang tidak ada yang bisa membantah Basilides tersebut. Kemudian yang ketiga, Mas Rudi, dari awal pembicaraan data Mas Rudi itu dua. Yang pertama Bible, yang kedua adalah tafsir Ibnu Katsir. Nah, saya kan sudah ngomong dari awal. Tafsir Ibnu Katsir itu meriwayatkan semua pendapat. Jadi tidak semua pendapat itu benar, Mas Rudi. Contoh tentang Paulus. Ya. Tentang Paulus ya. Di dalam surah Yasin ayat ke-14 bahwa yang menjadi utusan Nabi Isa ya, fa inna dasna bithalithim faqalu inna ilaikum mursalun. Ada 3 utusan nih Nabi Isa. Yang pertama Paulus, yang kedua Yohanes, yang ketiga adalah Syam'un atau Simon. Nah, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan itu. Tetapi disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yang lain yang bernama Al-Bidayah wan Nihayah bahwa riwayat ini riwayat palsu. Jadi penulisan Ibnu Katsir itu, ya, penulisan tafsir Ibnu Katsir itu menampilkan semua riwayat. Mas Rudi tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi jangan membuang riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa sebagian orang Nasrani mengatakan yang tersalib adalah Yudas Iskariot. Itu di tafsir Ibnu Katsir ada. Bahwa sebagian Nasrani mengatakan yang disalib adalah Yudas Iskariot. Lo tahu dari siapa orang Nasrani ini? Oh, berarti kan Nasrani Arab. Nah, Mas Rudi, di Arab itu, apalagi di zaman Nabi Muhammad, orang Yahudi itu lebih banyak yang berinteraksi dengan Nabi Muhammad dan para sahabat.
daripada orang Nasrani sendiri. Nah, sehingga dulu ketika penaklukan Damaskus, ya, Damaskus ketika ditaklukkan pada zaman Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, dan saat itu peperangan terjadi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di sana saat itu Romawi memang menguasai banyak tempat. Bahkan Mesir dikuasai oleh Romawi. Kemudian Damaskus, ya di daerah dekat Suriah, dikuasai oleh Romawi. Kalau ketika daerah itu dikuasai oleh Romawi, maka masuk akal kalau pemimpinnya semuanya tentang pemerintahannya itu dikuasai oleh Romawi. Sekarang saya minta data itu, Mas Rudi. Hukum salib orang Yahudi, ya, itu hukum salib orang Yahudi, karena Sanhedrin itu harus menentukan hukum sesuai dengan hukum orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membantah Injil Basilides, Anda harus punya data, tidak harus di Bible. Perkataan Bapak Pendeta tidak apa-apa, bahwa ketika Simon dari Kirene itu membawa salib Yesus, salibnya itu dikembalikan nggak kepada Yesus? Kan tidak. Berarti penyerupaan itu terjadi di sana. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya. Ya, oke, terima kasih ya. Tunggu, aku Saya tengahin dulu. heran, Tunggu dulu Ya. dulu, hostnya ngomong dulu. Jadi saya minta tolong ya, itu untuk pertama dan terakhir kalinya dalam diskusi ini jangan sampai dipotong-potong lagi. Andai pun nanti ada yang tidak disetujui bahkan dianggap salah total 1000%, biarkan kecuali menghujat ya. Nah, ini kan nggak ada penghujatan. Yang ada hanyalah salah dalam penangkapan narasi, hanya itu saja. Nah, nanti silakan dibantah kalau memang salah. Gitu ya, Lay? Gitu, Ustaz Alfi? Sepakat? Sepakat? Ya. Nah, oke, Sebenarnya, lanjut. Sebentar dulu. Sebentar. Kalian itu tidak terbiasa. Sebentar. Kalian itu tidak terbiasa berdiskusi tanpa mengeluarkan kata-kata yang nggak penting. Kalau aku terbiasa. Andai pun Paham ya? itu penting atau nggak penting, biarkan selesai dulu. Biarkanlah, Oke. itu hak-haknya dia. Gitu ya. Tapi itu tidak memberi edukasi. Contoh Nanti hansip. Kapan ada hansip Romawi? urusan edukasi itu nanti silakan Lay Rudi berikan edukasi counternya gitu loh. Kalian begitu, makanya kalian takut kalau berdiskusi sama aku. Ya, oke. Lanjut, itu kan waktuku. Jangan bilang Ini kan gitu. waktuku. Laiku juga bilang juga. Nah, kan tidak terima kok kan ya sama. Nah, makanya nggak saya potong loh. Makanya nggak saya jangan potong. mengeluarkan ucapan yang tidak penting. Silakan, itu kan waktuku. Ya, biar aku lanjut lagi. sudah waktumu silakan. Siap, terima kasih. Saya tidak terbiasa kawan-kawannya berdiskusi mengeluarkan Waktu kalimat yang berjalan, penting. lanjut. Jadi tadi saya enggak jalankan. Saya tidak pernah mengeluarkan kalimat yang enggak penting. Adalah hansip, adalah tidak bawa data. Dia protes. Kenapa kau hanya bawa data dari Bible dan dari tafsir Ibnu Katsir dan Al-Quran, kata dia. Loh, saya belum temukan di dalam 6 rukun iman. Beriman kepada Profesor Dr. Hantu Belau. Enggak ada itu. Jangan ngarang-ngarang. Di dalam hukum Islam, kalian hanya beriman kepada kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Tidak ada beriman kepada Profesor Dr. Hantu Belau. Pahami dulu itu. Ya. Beriman kepada Republika. Republika koran. Sebenarnya kalau saya mau mempermalukan dia bisa. Kenapa kau membawa koran untuk literasi kita berdiskusi, tapi tidak ada guna? Paham nggak? Nah, oke. Sekarang saya jawab. Simon dari Kirene kapan salib dikembalikan? Ayat itu kau baca lengkap. Simon memanggul, bukan meminjam salib, sehingga harus dikembalikan. Setelah dia memanggul sampai ke tempat penyalipan, maka tentara Romawi memaku Yesus. Kan ayatnya. Simon masih ada, masih. Mana ada dia tidak ada, masih ada. Mana ada dia dipakukan. Kalau digantikan, Yesus berjalan di depannya, kan sudah kau bacanya. Kalau Simon berjalan Yesus di depannya, semua orang melihat. Gak mungkin orang tutup mata. Pahami dulu itu teks dan konteksnya. Lucu ya. Kembalikan, memang itu dikembalikan lantas dia menyalib diri sendiri. Kan tidak. Dia memanggul salib.
setelah sampai ke tempat itu, salibnya diletakkan, kan itu ceritanya. Baru Yesus dipaku dibilang. Gimana sih? Oke. Kemudian kau membilang mengenai tafsir Ibnu Katsir, tidak semuanya benar. Inilah kehebatan orang Islam. Yang tidak semuanya benar bisa menjadi iman mereka. Kalau kami nggak mau. Makanya kami bisa mengeluarkan tafsir sendiri. Kalau saya nggak sesuai dengan yang kau bilang tadi si Pierretta siapa-siapa itu. Nggak saya pakai itu. Saya pakai yang ada dari Bible kami. Bisa-bisanya kau mengatakan tafsir Ibnu Katsir. Itulah pernah saya katakan kepadamu tadi malam. Islam tidak bisa berdiri hanya dengan Al-Quran. Harus ada hadis. Hadis pun tidak bisa berdiri. Harus ada asbabun. Asbabun pun tidak bisa berdiri. Yang namanya istimewa ulama. Istimewa ulama pun tidak bisa berdiri. Harus ada namanya tafsir. Tafsir pun tak bisa berdiri. Harus ada nama profesor, doktor, hantu belau, semacam-macam itu. Apakah bisa berdiri? Tetap tidak bisa berdiri. Buktinya apa? Tafsir Ibnu Katsir bisa keluar dua. Pertama dia mengeluarkan ini, diterbitkannya buku lagi untuk membantah ini. Kan lucu. Dia menerbitkan, dia membantah, dia membilang itu doif, dia membilang itu palsu. Berarti ada tekanan kepada dia untuk menuliskan kitab baru lagi. Kan lucu kalian. Kemudian ayat salib tadi sudah kutemukan ayatnya ya. Di Ulangan 21 ayat 23, 22. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia hukum mati kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, itulah salib. Digantung pada sebuah kayu, tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Itulah sebabnya Yesus diturunkan sebelum sore. Tetapi harus engkau kuburkan dia pada hari. Itulah sebabnya dikuburkan dia pada hari. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang bergantungan dalammu kepadamu. Itulah sebabnya di Galatia 13 ayat 3 katakan, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jangan kau bilang nggak ada. Dan pada waktu itu mereka sudah bawa ke pengadilan para Sanhedrin, ahli Taurat dan Farisi. Ditemukan tidak kesalahan Yesus? Tidak ditemukan. Makanya mereka membawa ke Pilatus. Bukan hukumnya ahli Taurat yang datang, tapi hukumnya Pilatus. Kok sulit sekali mengerti? Karena ditanya apa orang ini bersalah? Nggak ada bersalah kok di pengadilan agama. Nah, sementara Al-Quran tidak bisa menjelaskan bahwa itu tidak ada peristiwa pengadilan. Bagaimana seseorang langsung ditangkap di pantai? Al-Quran tidak menjelaskan. Makanya aku bilang Ibnu Katsir pajago-jagohon. Lebih hebat dari Allah SWT. Apa yang tidak ditampilkan Allah SWT bisa ditampilkan Ibnu Katsir dengan elegan. Allah SWT. Dari mana di Damaskus sampai hari ini kau tidak bisa membawa data siapa nama Raja Damaskus itu? Siapa nama gubernurnya? Terima kasih. Oke, lanjut Ustaz Wafi. Oke. Ini sepertinya Mas Rudi Yohanes baru nemu dalil langsung bergembira dulu ya. Ini kita baca ya. Kita baca. Tadi dalilnya Mas Rudi Yohanes itu di Ulangan 21 ya, ayat 23 salah satunya tadi ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu ya, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau iskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, begini Mas Rudi, coba sampean baca di ayat 21-nya. Baca ya di ayat 21 ya. Ini saya buka ya. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Itu hukum rajam, Mas. Bukan hukum disalib. Jangan bohong. Itu hukum rajam, itu dilempari batu, itu namanya hukum rajam. Beda dengan Yesus itu. Ngarang Mas Rudi ini. Kalau hukum rajam, jangan dibuat dalil hukum salib. Jediar, selamat datang. Jadi
Nggak ada hukum disalib seperti Yesus yang disampaikan oleh para apologet Kristen ya, para sang debater. Hukum rajam itu hukum rajam yang kamu pakai itu bukan hukum salib. Coba bedakan, beda banget gitu loh. Kalau Yesus disalib ya, kemudian hukumannya bagaimana? Apakah ditusuk lambungnya atau gimana? Itu dilempari batu itu. Jadi orang yang berzina ya, sampai sekarang di umat Islam orang yang berzina itu dilempari batu. Cuma bedanya mungkin kalau di dalam Islam itu dikubur. Ya, hukum-hukum rajam itu ada. Dan caranya dilempari batu, bukan hukum disalib seperti kasus Yesus. Gitu. Dan kenapa? Berarti itu nanti dijawab ya. Dijawab itu nanti. Dan kenapa saya mengatakan masalah Simon barusan? Jadi begini Mas Rudi. Orang Romawi itu menyuruh Simon dari Kirene untuk memikul salib Yesus. Nah, kan begitu ceritanya. Dan tidak ada ayat yang menerangkan setelah itu bahwa salib itu dikembalikan oleh orang Romawi kepada Simon, lalu dibalikan kepada Yesus. Itu tidak ada. Berarti yang dipaku itu Simon. Betul kata Injil Basilides itu. Coba dibaca di Markus itu. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan aparat Romawi mengembalikan salib yang dibawakan oleh Simon itu, Simon Kirene itu, kepada Yesus. Gak ada. Tadi itu tafsiran Anda sendiri bahwa Simon masih ada ya. Nanti setelah acara penyalipan itu Simon masih ada, itu kan tafsiran Anda sendiri. Ayatnya ada berbunyi seperti itu. Ada nggak salib itu lalu dikembalikan oleh Simon kepada Yesus? Ya. Berarti yang dipaku itu siapa? Simon. Begitu. Ya, itu ya jawaban saya Mas Rudi. Jadi kemudian Mas Rudi tadi mengatakan Al-Quran itu butuh hadis, hadis pun butuh ulama, ulama pun tidak cukup, butuh tafsir. Loh, kalimat itu bisa saya kembalikan Mas Rudi. Kalimat seperti itu bisa saya kembalikan. Kalau di Islam, Al-Quran made in Islam, hadis made in Islam, ulama made in Islam, tafsir made in Islam. Kalau orang Kristen, perjanjian baru made in Kristen, perjanjian lama made in Yahudi. Jadi membenarkan perjanjian baru butuh produk orang lain, yaitu produknya orang Yahudi. Kalau agama Islam memahami itu hanya butuh made in Islam. Kalau orang Kristen membenarkan aja produk lain. Sama seperti saya menggunakan sampo Pentin, tidak menggunakan sampo lain karena saya pernah pakai sampo duta lain tapi ketombe balik lagi. Kan begitu ya. Orang Kristen kan tidak mampu menggunakan referensi di dalam Kristen sendiri, butuh kitab-kitab orang Yahudi untuk membenarkan ajaran Anda. Sekian, terima kasih. Biar. Oke, mantap Ustaz Dafi. Silakan di poin-poin yang pertanyaan Ustaz Dafi, poin-poinnya saja silakan dijawab. Lairudi, di mana salib dari Simon tadi yang dibawa Simon dikembalikan, itu aja. Mau terus atau tidak? Gimana Lairudi? Mas Rudi, ini sudah jawab dulu lah. Hah? Ku jawab dulu. Ya, Oh, habis iya. ini kita tutup. Ku jawab dulu. Habis Iya. ini kita penutup terakhir ya. Oke. Oke. Iya, jangan marah ya Lairudi ya. Oke. Jangan marah lah. Oh, aku nggak pernah marah. Aku ini orang profesional berdebat. Tuh kan dimarahin lagi Pernah kan? nggak Tuh sering dengar dimarahin dari kan? awal aku mengucapkan kata-kata yang nggak keluar. Tuh, aku dimarahin lagi. Makanya kau sebagai admin. Ya iya, admin itu harus tegas. Kalau aku misalnya host, aku tegas. Kalimat yang nggak penting jangan dikeluarkan. Coba kau lihat aku misalnya dulu Julius debat dengan siapa? Satkia. Ketika Satkia mengeluarkan kalimat yang nggak apa, stop, aku bilang. Kamu jangan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar. Bukan tidak benar, tidak penting. Udah lanjut Padahal dulu. dia Kristen. Udah lanjut dulu, lanjut. gitu. Biar nggak habis, lanjut. Oke. Nggak. Sebentar. Aku tadi ulangan 21 ya. Sebentar. Ya. 21 ayat 21. Ya. Oke, mulai ya. Yuk.
mulai. Inilah yang bangga jadi begoders itu dipertontonkan ke seluruh dunia. Senang, bangga dan merasa pintar. Ayat 21 itu memang betul hukuman rajam. Ayat 22 bukan hukum rajam, karena ada kalimat dimulai apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Itu sudah beda hukuman. Kalau cerdas gimana sih? Sedikit aja lah kalian cerdas. Ini cerdasnya nggak ada. Aku tiru gaya kalian ya. Makanya aku bilang nggak ada gunanya mengeluarkan kalimat yang nggak penting. Kalau membuat gitu aku bisa. Dari tadi aku berdiskusi, aku hanya berusaha menjawab terus. Tidak mau mengeluarkan di depan. Wah, ini tidak pernah menjawab, tidak pernah ini. Untuk apa? Kalau hanya membilang itu, aku bilang ke orang yang paling begoder seluruh dunia, disaksikan dunia, keras lantang hukum rajam. Berbeda dengan ayat 22 sudah berbicara tentang hukuman mati lagi, bukan hukuman berzina. Gimana sih? Ya, oke. Kemudian kau membilang salib dikembalikan. Bro, contoh. Aku orang mau dihukuman mati nih. Aku harus bawa tiangnya ke dalam sebuah arena tembakan. Aku bawa tiangnya, aku pancangkan. Apakah kok enggak, mana dia mengembalikan kepada dia? Enggak. Enggak harus dikembalikan. Di mana sih inimu? Simon dari Kirene disuruh membawa sampai di tempat ditaruh salibnya, kan begitu. Sama dengan hukuman mati, ku bawa tiangnya, ku taruh situ, baru diikatlah orang situ, ditutup matanya, baru didor. Terus kalian tanya, wah bukan yang didor itu, bukan itu orang yang bawa kayunya itu. Ada nggak dikembalikannya? Kan lucu. Di Alkitab sudah dijelaskan, maka setelah itu sampai di Golgota dia kan dipaku. Apa sih? Sementara Yesus itu hanya bisa berubah wajahnya terang, nggak bisa berubah yang lain. Berbahagialah orang Muslim, berbahagialah Islam, berbahagialah Al-Quran. Karena Injil Basiledes melindungi kalian. Kami malu, tidak mau memakai buku Islam untuk membenarkan isi Bible kami. Kalau kalian bangga, agar bisa Al-Quran itu tafsir Inukasir itu benar, Injil Basiledes inilah kalian andalkan di depan. Malu dong. Sekarang kalian bilang, oh kalau kami Al-Quran produk daripada Islam. Aduh. Kalau mau bicara jujur, Al-Quran bukan produk Islam. Allah itu bukan produk Islam. Kemarin kau juga sudah mengakui itu Arab. Ada lawan debat saya juga, Arab, Tuhan orang Arab. Mana ada Allah itu Tuhan Islam? Karena lebih dahulu Arab, karena lebih dahulu Kristen sudah menggunakan kata Allah. Kok ngaku-ngaku produk penyembah berhala namanya kafir Quraisy. Taurat. Mana produk Allah SWT? Allah SWT tidak tahu apa isi 10 perintah Tuhan dan komandemen. Ngaku-ngakunya memang di situ Taurat. Tapi apa isi Taurat nggak tahu. Injil bukan produk Allah SWT juga. Kalau ditanya tentang Islam, setiap perdebatan, kau buka ruang perdebatan, setiap ditanya Quran lari ke Bible, setiap ditanya Quran lari ke Bible. Injil sudah diubah, sudah terjemah tangan manusia, Taurat terjemah tangan manusia, tapi tetap juga diambil. Kan lucu jadinya. Aneh kan? Al-Quran tidak bisa membenarkan dirinya sendiri, itu fakta. Dia butuh hadis. Itulah sebabnya perkataan orang Islam tidak ada di Al-Quran, ada di hadis. Artinya apa? Saya tanya sama doktor dari Malaysia, doktor agama. Dia mengakui hadis pelengkap Al-Quran. Masih ada videonya. Saya bilang, berarti Muhammad melengkap Allah SWT. Begitu faktanya katanya. Bisa apa? Buktinya Ibnu Katsir bisa menuliskan Raja Damaskus. Firman Allah SWT tidak pernah bercerita tentang Raja Damaskus. Dari mana sumbernya itu? Wah, dari pengakuan cerita-cerita rakyat. Cerita rakyat kalian akui, firman Tuhan tidak kalian akui. Kan jadi lucu. Ya? Oke, itu saja yang bisa saya katakan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan sebelum kita membuat penutup. Ya, terima kasih. Silakan. Oke. Penutup berapa menit?
Penutup 3 menit cukup Ustaz? 2 menit aja, 2 menit. Biar 2 menit jangan, ya. biar jangan mengulang. Ya biar jangan mengulang. Sudah kita paparkan. Oke, 2 menit. Siap, bentar. Kok 20 menit? Tunggu ini. Ini saya ngomong dulu tapi 5 menit kan saya nanggepin dulu. Enggak lah, kan tadi ente Tadi duluan. yang mulai aku Ustaz terakhir, Wafi soalnya. tepat. Iya, Yang sekarang saya dulu aku yang mulai. Yang mulai Iya, kan Ustaz aku habis Wafi, itu. penutupnya kan harus sang debaters. Iya, kemarin waktu kita debat kan yang mulai Mas Le dulu, kemudian ditutup oleh Mas Le Oh, Rudi. gitu. itu namanya closing statement. Akulah duluan, kau terakhir. Oh ini kan Closing masih statement. mau saya jawab dulu ini. Kalau Berarti menjawab kita dulu, lalu kita closing statement Habis. gitu ya. mana aku lagi menjawab? Kemarin kan kita gitu. Kamu duluan kan? Kan kamu tadi duluan. Berarti Habis ini itu apa aku. ini? Kan Closing statement aku dulu. closing Di Bali statement. terakhir. Iya, aku baru Ustadz Wafi 2 menit. Lu lihat aja rekaman kita kemarin kan aku duluan. Habis aku Ustadz Wafi, habis aku Ustadz Wafi. Pas closing statement Ustadz Wafi duluan, aku terakhir. Tapi sampai Tapi masih itu udah buat. menanggapi tadi malam, masih menanggapi juga. Terakhir Tapi itu. menanggapi Kristen, hanya Kristen. Ya, saya Kan menanggapi aku Islam. menanggapi Islam.